Elagabalus adalah seorang kaisar Romawi yang hidup pada awal abad ketiga Masehi. Dia sering dianggap sebagai salah satu kaisar terburuk Romawi dan ditempatkan dalam jajaran yang sama dengan kaisar gila lainnya seperti Nero dan Caligula. Elagabalus memang tidak sekejam kaisar-kaisar lainnya. Namun ada cukup banyak sumber tertulis dari penulis Romawi kuno seperti Cassius Dio, Herodian, dan Historia Augusta untuk melukiskan yang jelas tentang Elagabalus, hidupnya, dan perbuatannya yang menyimpang. Seperti misalnya mengganti alat vital prianya menjadi lubang wanita. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Elagabalus, atau yang juga disebut sebagai Heliogabalus, lahir sekitar tahun 203 Masehi di Emesa, sebuah kota di Suria Barat yang sekarang dikenal sebagai Homs. Saat lahir, Elagabalus diberi nama Varius Avitus Bassianus. Elagabalus adalah putra kedua dari Julia Soemias dan Settus Varius Marcellus. Ketika masih kecil, dia menghabiskan waktunya di Suria, di mana dia melayani dewa matahari Siro Romawi, Elagabal, sebagai imam besar di Emesa. Oleh karena itu, ia lebih dikenal dengan sebutan Elagabalus. Elagabalus mampu memegang posisi ini karena keluarga ibunya, Julia Soemias, adalah pendeta turun-temurun dari dewa ini. Ketika pada akhirnya menjadi kaisar pada tahun 218 Masehi, ia secara resmi dikenal sebagai Caesar Marcus Aurelius Antonius Augustus. Melalui keluarga ibunya jugalah Elagabalus terhubung dengan dinasti Severan yang berkuasa. Neneknya dari pihak ibu, yaitu Julia Maesa, adalah kakak perempuan Julia Domna, istri Kaisar Septimius Severus, pendiri dinasti Severan. Baik neneknya dan ibunya berperan penting dalam mengangkat Elagabalus ke tahta Romawi. Dan pada prakteknya, mereka berdualah yang mengendalikan kekaisaran. Sementara Elagabalus sebagian besar disibukkan dengan masalah agama dan orientasi jenis kelaminnya. Pada tahun 218 Masehi, Elagabalus dan rombongan memulai perjalanan panjang dari Emesa ke Roma. Dalam perjalanan, ia terpaksa menghabiskan musim dingin di Nikomedia, sebuah kota Yunani yang kini menjadi wilayah Turki. Di sini, menurut Herodian, Elagabalus terjun ke dalam aktivitas gilanya, melakukan untuk dewa asalnya ritual fantastis yang telah dilatihnya sejak kecil. Dia mengenakan pakaian termahal, mengenakan jubah ungu bersulam emas. Pada kalung dan gelangnya ia menambahkan sebuah mahkota, sebuah tiara yang berkilauan dengan emas dan permata. Ditemani oleh seruling dan genderang, ia melakukan pelayanan kepada dewanya. Dan selama tinggal di Nikomedia, Elagabalus hidup dengan cara yang bejat dan terlibat dalam kejahatan yang tidak wajar dengan laki-laki. Bahkan kabarnya, Elagabalus mengorbankan anak-anak untuk menghormati dewanya. Dia mengumpulkan anak-anak bangsawan yang berparas rupawan, melakukan ritual dan nyanyian magis, lalu mengambil nyawa mereka untuk korban persembahan kepada dewanya. Pakaian mewah Elagabalus dan ritual eksotisnya dikatakan telah menghibur pasukan Romawi yang ditempatkan di dekat Emesa. Para prajurit dilaporkan telah melakukan perjalanan ke tepi area itu untuk menyaksikan Elagabalus melakukan tugas imamatnya, dan tampaknya terpesona oleh ketampanannya, pakaiannya yang mewah, dan perhiasannya yang super mahal. Akan tetapi, melihat ketidakwibawaan Elagabalus, para prajurit segera mulai menyesal bahwa mereka telah bersekongkol melawan Macrinus untuk menjadikan Elagabalus kaisar. Bahkan nenek Elagabalus,
mulai khawatir tentang cara sang cucu menampilkan dirinya kepada rakyatnya. Elagabalus mungkin menganggap dirinya istimewa dan paling utama sebagai imam besar Elagabal. Baginya, perannya sebagai kaisar Romawi tidak terlalu penting. Pada akhirnya, ia mengabaikan peringatan neneknya dan terus berperilaku dan berpakaian sesukanya. Elagabalus terus melakukan tugasnya sebagai imam besar di Roma, yang membuat orang-orang Romawi menjadi lebih tidak senang. Dia mendirikan sebuah kuil besar dan megah untuk dewanya, dan mengelilinginya dengan banyak altar. Datang pagi-pagi sekali, ia mengorbankan sejumlah sapi jantan dan sejumlah besar domba di sana. Kemudian Elagabalus menari di sekitar altar dengan musik yang dimainkan di setiap jenis instrumen. Para wanita dari negaranya sendiri menemaninya dalam tarian ini, membawa simbal dan genderang saat mereka mengitari altar. Seluruh senat dan semua satria berdiri menonton, seperti penonton di teater. Selain ritual timur, Elagabalus juga memperkenalkan dewa-dewa asing. Elagabalus mengarahkan semua pejabat Romawi yang melakukan pengorbanan publik untuk memanggil dewa baru Elagabalus di hadapan semua dewa lain yang mereka panggil dalam ritus mereka. Elagabalus juga diduga telah mengatur ritual pernikahan antara dewa Elagabal dan dewa-dewa lainnya, misalnya dengan Dewi Urania dari Afrika Utara. Selain memperkenalkan praktek asing yang tidak sesuai dengan adat istiadat Romawi, Elagabalus kurang menghormati adat Romawi, serta melanggar sejumlah hal tabu. Ia mengenakan riasan dan gaun sutra impor Cina. Ia juga mencabuti bulu di tubuhnya. Elagabalus suka berpakaian sebagai wanita, memakai buah dada palsu, serta menggunakan wig. Ia bahkan menawarkan kekayaan kepada siapa saja yang bisa mengubahnya menjadi wanita. Meskipun ia harus menikahi wanita, tapi hatinya mencintai Hierokles, seorang pembalap kereta. Elagabalus akan berjalan dengannya di sekitar Roma dan memanggilnya seorang suami, serta berkata, "Saya bangga disebut istri, nyonya, dan Ratu Hierokles." Terlepas dari cintanya pada Hierokles, Elagabalus berulang kali juga tidak setia. Dia senang ditangkap oleh Hierokles dan dihukum karena kelakuan buruknya. Elagabalus percaya pada meritokrasi. Bahkan, ia memerintahkan pelayan untuk mencari pria dengan alat vital besar untuk memperkerjakan mereka sebagai pelayan dan pejabat. Salah satu pria ini yaitu Aurelius Zoticus, menjadi kekasihnya dan sangat dimanjakan. Semasa hidupnya, Elagabalus sempat menikah beberapa kali. Ia pertama kali menikahi Cornelia Paula, seorang wanita bangsawan Romawi, tetapi kemudian menceraikannya, karena bagi dia, istrinya mempunyai beberapa noda di tubuhnya sehingga tidak pantas menjadi istri kaisar. Kemudian Elagabalus menjadi yakin bahwa dia adalah perwujudan dewa mataharinya, dan karena itu memutuskan bahwa sudah waktunya untuk ia menikahi seorang dewi. Pada tahun 220, ia masuk ke tempat perlindungan rahasia Dewi Vestal dan melanggar kesucian Aquilia Severa, salah satu perawan suci Vestal. Di bawah hukum Romawi, setiap Vestal yang melakukan hubungan suami istri harus dikubur hidup-hidup. Tetapi Elagabalus memilih untuk menikahinya, dengan harapan mereka dapat menghasilkan anak-anak seperti dewa. Akan tetapi banyak orang Romawi yang sangat tersinggung dengan tindakannya dan menganggapnya sebagai penistaan. Namun tak lama setelah itu, Elagabalus menceraikan mantan perawan Vestal itu, dan setelah itu, ia menikahi istri ketiga, namun tak lama lalu bercerai lagi. Kemudian ia kembali lagi ke Severa. Elagabalus diyakini telah membawa kecabulannya sedemikian rupa, sehingga ia meminta para tabib untuk membuat lubang wanita di tubuhnya melalui sayatan.
ia menjanjikan mereka sejumlah besar uang untuk melakukannya. Elagabalus mungkin paling terkenal karena keinginannya untuk menjadi wanita. Perilaku eksentrik sang kaisar ini membuatnya harus terasing dari seluruh Roma. Pada akhirnya, pada tahun 222 Masehi, para prajurit pengawal Praetorian memutuskan untuk memecat kaisar mereka sendiri. Herodian melaporkan bahwa para prajurit mendukung sepupu Elagabalus, yaitu Alexander, karena ia tampaknya orang yang lebih cocok untuk menjadi kaisar. Dan yang lebih penting, karena emas yang diam-diam dibagikan kepada mereka oleh Julia Maesa, nenek Elagabalus. Ia segera mengetahui tentang ini dan berencana untuk menghabisi Alexander, tapi rencananya digagalkan oleh neneknya. Elagabalus akhirnya dihabisi oleh para pasukan Praetorian ketika ia berada di kamp mereka. Sang kaisar pergi ke sana bersama Alexander untuk mencoba menenangkan para prajurit yang marah ketika mereka mendengar apa yang ia coba lakukan kepada sepupunya itu. Ibu Elagabalus mencoba melindunginya, tapi mereka berdua akhirnya tidak terselamatkan. Elagabalus berusaha melarikan diri, dan sang ibu yang memeluk erat padanya tewas bersamanya. Kepala mereka diputus, tubuh mereka dilucuti pakaiannya, dan diseret ke seluruh kota. Kemudian tubuh ibunya dibuang ke suatu tempat, sedangkan tubuh Elagabalus dibuang ke dalam selokan yang mengalir ke sungai Tiber. Dengan demikian, kisah Elagabalus, salah satu kaisar Romawi yang paling tidak disukai, berakhir dengan naas dan tidak bermartabat. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di komen ya. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.